Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, kali ini aku seneng banget karena YouTube aku udah tembus di angka 50.000 subscriber. Yeay! Sebelumnya aku mau terima kasih banyak banget buat kalian semua yang udah dukung aku sampai sejauh ini. Buat kalian yang mungkin udah subscribe aku dari zaman awal aku nge-YouTube, mulai dari videonya tuh nggak ke konsep, apa adanya, asal-asalan, dan ngomong masih belibet, sampai detik ini udah mulai ada peningkatan. Ada peningkatan lah ya, ada kan ya, masa sama sih kayaknya dulu. Aku berterima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel aku, yang udah nge-like video-video aku, udah komen di video aku, dan udah share video aku. Aku nggak akan bisa sampai ada di titik ini tanpa bantuan dan support dari kalian semua. Nah, video ini pastinya udah kalian tunggu-tunggu banget kan? Karena beberapa hari yang lalu di Instagram dan juga di postingan YouTube aku udah umumin nih, untuk ngerayain 50.000 subscriber, aku akan buka Q&A terkait apapun yang mau kalian tanyain ke aku. Dan nantinya akan ada uang tunai 300.000 untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik. Yeay! Jadi buat tahu siapa pemenangnya, jangan skip video ini ya, tonton sampai habis. Yaudah, nggak usah bertele-tele, kita langsung bahas ke pertanyaannya satu persatu. Sebelum itu, kalian siapin cemilan ya. Kalau aku di sini nyiapin kopi nih, karena kita bakalan lama deh kayaknya durasinya. Ada pertanyaan dari fadilahvidya.n di Instagram aku. Hai kak, aku salah satu subscribernya nih. Oke, suka banget lihat vlog Kak Sela. Oke, makasih banyak, langsung to the point, jelas dan mudah dipahami. Makasih banyak ya Fadila. Pertanyaannya langsung aja, berapa lama jarak waktu aku dapat kerjaan pertama saat masih fresh graduate? Sempat hopeless atau enggak? Aku kurang lebih selama 6 bulan nganggur dari awal lulus sampai dapat kerjaan yang tetap. Untuk hopeless pastinya ada ya, karena nggak mungkin lah kita nggak putus asa setelah berbulan-bulan nggak dapat kerja. Cuman kembali lagi nih, kira-kira apa yang jadi motivasi kamu atau aku buat bekerja? Jadi itu buat semangat. Misal ada satu momen aku capek, bolehlah istirahat. Cuma nanti akan ada satu hal yang bisa bikin aku bangkit lagi dan bikin aku semangat buat ngelamar kerja lagi, karena memang ada tujuan tertentu kenapa aku harus bekerja. Selanjutnya ada dari evitaf.k. Kak Sela pernah insecure nggak sih after graduate dan saat masih nganggur-nganggurnya, dan gimana cara ngatasinnya? Kalau untuk insecure pasti ada ya, karena pas udah lulus tuh banyak banget teman-teman yang udah dapat kerjaan duluan, sedangkan aku kok nggak dapet ya. Cuma ya kembali lagi, awalnya mungkin aku overthinking kalau terus-terusan mikirin hal itu. Tapi lama-kelamaan aku mencoba menerima kalau setiap orang itu pasti punya jalan dan waktunya masing-masing buat dapetin kerjaan. Jadi ya tetap semangat mencoba aja. Lanjut dari scnd.bebel, apa lagi bebel ya? Kak, untuk masa kontrak CSPTKI berapa lama ya? Kontraknya itu perpanjang tiap tahunnya, jadi setahun kayak gitu, sampai maksimalnya kalau nggak salah tuh umur 30 deh, kalau nggak salah ya. Lanjut dari Ahmad Samhan, selamat ya kak, makasih banyak. Izin nanya, apa cari kerja itu harus berpengalaman atau enggak ya? Ya kalau misalkan kita itu memang butuh banget bekerja, butuh cari uang, walaupun punya pengalaman atau nggak punya pengalaman, ya kita tetap hajar terus dong, karena kan emang kita butuh kerjaan itu, terlepas dari kita punya pengalaman atau enggak. Untuk rekomendasi web locker nanti aku taruh di sini ya, beberapa yang menurut aku percaya dan valid info-infonya. Ada dari diva.ramadhani nih kayaknya. Kak mau nanya, dibalik semua kesuksesan yang kakak raih sampai titik ini, pernah ngerasa pengen nyerah atau putus asa nggak? Oke, menurut aku belum ada di titik sukses ya saat ini, karena sukses tiap orang kan beda-beda. Menurut aku sekarang ya masih perjalanan menuju kesuksesan gitu ya. Pastinya rasa putus asa tuh ada, cuman alhamdulillah selama ini aku nggak pernah ada rasa untuk pengen menyerah atau pengen mundur dari keadaan. Kalau putus asa oke lah ya, capek oke, ngehadapi situasi yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku istirahat dulu biasanya, aku gak mikirin apapun dulu, rehat dulu, sampai ada masanya aku harus berdiri lagi, karena memang ada satu goals yang harus aku capai. Pernah gak sih saat kuliah ada yang nyinyirin kakak atau pengen jatuhin karir, tanggapannya gimana? Pernah lah pastinya, apalagi pas aku awal-awal nge-YouTube gitu ya. Ada lah ya beberapa manusia yang nggak suka atau nyinyir gitu ya, ngerendahin karena viewers atau subscriber aku tuh masih kecil.
Ya, awal-awal sih aku merasa overthinking banget mikirin omongan dia gitu ya. Aku sempat vakum, aku sempat gak bikin konten berapa bulan. Sampai pada akhirnya aku nyadar, ngapain aku mesti mikirin dia gitu kan. Kalau aku terus-terusan mikirin omongan dia yang sebenarnya gak suportif dan gak berguna buat hidup aku, ya aku gak jadi apa-apa gitu ya. Gak akan ada perkembangan dalam hidup aku. Lanjut dari Haura Salsabila. Halo, salam kenal Haura. Tips bikin PPT untuk presentasi tugas kuliah, bingung banget. Oke, ada kurang lebih 5 tips ya buat bikin PPT versi aku. Yang pertama, tulis poin-poin aja dari materi kamu. Yang kedua, hindari penulisan paragraf atau kalimat yang bertele-tele atau kepanjangan. Tiga, pakai icon-icon ilustrasi biar menarik. Yang keempat, desain juga wajib menarik, tapi jangan terlalu mencolok ya, sederhana aja lah, yang penting tuh enak dilihat mata. Bisa juga tambahin kayak grafik atau diagram kayak gitu sih. Ada pertanyaan dari Wahyu Ningsi _17. Kak, kalau ada loker dengan syarat SMA, baiknya pakai ijazah S1 atau SMA ya? Menarik nih ya, menarik. Kalau saran aku lebih baik tetap apply dengan ijazah S1 kamu. Karena apa? Karena biasanya di beberapa perusahaan, benefit yang didapat oleh lulusan S1 dan SMA itu bisa berbeda. Jadi misal nih kalian sebenarnya S1, tapi ternyata kalian masukin ijazah SMA dan ternyata kalian keterima dan ternyata benefit yang didapat itu beda, bisa-bisa rugi dong. Apalagi misal gajinya lulusan SMA dan gaji lulusan S1 di posisi yang sama itu berbeda. Dari Kak Putri Ardiana, milih S2 atau ngejar karir, umurnya masih muda. Dibilang masih muda juga enggak ya, udah masuk 20-an kan ya. Pengennya sih dua-duanya, namanya harapan dan rencana manusia itu kan ya cuman rencana aja. Apapun hasilnya atau apapun jalannya nanti ya biar Allah yang nentuin. Dari obrolan meja sebelah, gimana nentuin karir yang tepat sedangkan banyak ketertarikan pada suatu bidang? Nyoba, nggak ada cara lain selain nyoba. Kalau misalnya nggak nyoba, kamu nggak tahu kamu tuh cocoknya di bidang apa. Bagus nih pertanyaannya nih dari Eka ZFR. Kak, gimana caranya kita keterima HRD walaupun kita tuh lulusan SMA dan saingannya sarjana? Oke, pastikan kamu tuh bisa menunjukkan kalau kamu itu siap bekerja. Kamu tunjukin kemampuan-kemampuan yang kamu punya yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Perdalam skill kamu di satu bidang tertentu. Kalau misal kamu ada pengalaman magang atau PKL itu juga cantumin juga. Lebih baik sih kalau untuk lulusan SMA tuh perdalam skill sih. Kamu ikut kursus-kursus online yang ada di internet banyak banget sekarang untuk memperdalam skill di satu bidang yang kamu tertarik. Dari Alivi.97, izin tanya Mbak, judul skripsi yang baik biar cepat di ACC gimana ya? Terus gimana cara bangkitin semangat dan motivasi diri sendiri biar gak down menghadapi tugas akhir kuliah? Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Buat cari judul yang cepet di ACC sama dosen itu yang pertama, usahain kalian cari judul atau topik yang berkaitan dengan hot issue. Jadi tuh fenomena-fenomena yang lagi lagi terjadi di saat itu terkait bidang kalian. Terus yang kedua, objek atau subjek penelitiannya itu harus jelas. Dan yang ketiga, buat menyusun tugas akhir itu diawali dari pencarian masalah, baru ditarik ke judul. Jadi jangan cari judul dulu terus nanti mengada-ngada masalah. Itu yang susah di ACC biasanya. Nah, untuk memotivasi diri buat ngadepin tugas-tugas yang bejibun gitu ya, yang bikin stres, biasanya aku memikirkan dua hal. Yang pertama, apa atau siapa yang udah bikin aku ada di posisi saat itu. Pastinya aku nggak akan pengen ngecewain dia yang udah ada di balik itu semua. Dan yang kedua, apa yang jadi impian aku setelah aku melewati proses itu. Jadi apa yang aku impikan setelah aku lulus kuliah nanti, itu jadi motivasi aku biar aku nggak males-malesan buat menghadapi tugas yang ada. Dari Vira Delviana, Kak, kira-kira berapa nih gaji YouTube-nya buat motivasi yang mau mulai ber-YouTube? Oke, jadi ini tuh udah beberapa kali ditanyain sama teman-teman, baik dari Instagram ataupun YouTube. Jadi gaji aku sebulan itu nggak tentu, tergantung viewers aku di bulan itu. Minimal sih ya, minimal paling nggak aku dapat 3,5 juta dan paling tinggi aku dapat 5,5 juta sebulannya. Teman inget ya, jangan pernah nyari uang di YouTube, tapi kalian niatin buat sharing atau sekedar hobi aja. Jadi ya jangan jadiin uang itu patokan. Lanjut dari Sintani Aziza. Halo Kak, aku tahu YouTube kamu pas sidang skripsi tahun lalu dan sampai sekarang masih nonton. Makasih banyak ya Aziza. Aku mau nanya gimana cara nunjukin personal branding saat interview biar HRD itu yakin. Oke, terkait dengan personal branding gitu ya. Buat kamu yang fresh graduate, gimana sih cara nonjolin diri di hadapan HRD? Yang pertama,
pastiin kamu perdalam skill terkait dengan posisi yang kamu lamar. Jadi jangan sampai nih udah kamu fresh graduate, terus kamu tuh nggak ada basic apa-apa tentang posisi yang kamu lamar. Ya nggak ada branding yang bisa kamu naikin di depan HRD-nya gitu kan. Skill, ikut kursus-kursus online buat meningkatkan skill kamu terkait posisi itu. Terus yang kedua, tonjolin karakter kamu didukung dengan aktivitas atau kegiatan yang pernah kamu lakukan. Misalkan kamu pernah ikut organisasi apa dan job desk kamu di situ tuh ngapain dan apa yang kamu dapetin dari aktivitas atau organisasi itu. 3, yaitu dari sosmed. Gak sedikit HRD yang sekarang itu memeriksa sosmed para pelamarnya. Jadi kamu benar-benar perhatiin apapun yang kamu unggah di sosial media, karena itu akan mempengaruhi branding kamu di mata HRD. Posting aja yang positif-positif lah pas kamu lagi sibuk cari kerja. Suka duka di kerjaan yang sekarang. Oke, kalau sukanya, ya alhamdulillah banyak lah ya. Sukanya tuh ya karena aku kerjaannya dari customer service, aku ketemu banyak orang-orang baru. Aku ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, dan di situ aku bisa belajar gimana cara ngehadepin orang dengan karakter yang beda-beda itu tadi. Terus juga nggak bakalan kehabisan tiket nih kalau misalkan mau pergian gitu ya, karena aku selalu bisa mantau kuota-kuota tiket gitu kan. Nggak ada lembur juga, dan yang bikin enak adalah kerja shift. Kerja shift menurut aku tuh nggak monoton, jadi nggak melulu berangkat pagi pulang sore, tapi bervariasi, kadang berangkat subuh, kadang berangkat siang kayak gitu kan. Juga ada dukanya dong pasti. Dukanya tuh pas lagi posisi nggak mood, bete banget, males banget ngomong sama orang gitu ya, padahal di kerjaan itu mewajibkan buat ngomong sama orang. Nah itu susah banget sih. Terus yang nggak enak juga pas dimarah-marahin sama penumpang atau sama customer, padahal sebenarnya si customernya nih yang salah, tapi kita yang disemprot mulu gitu kan. Terus apa ya, sebenarnya ya ada sih dukanya, cuman aku nggak terlalu memikirkan karena ya udahlah, dibawa enjoy aja gitu. Ketiga, untuk apply lamaran prefer CV dari Canva atau CV yang ATS friendly. Nah, ini banyak banget ditanyain sama teman-teman. Kapan kita pakai CV yang desainnya menarik dan kapan pakai CV yang ATS friendly? Jadi kalau misalkan perusahaan itu membuka lowongan dan cara pengirimannya itu via email atau ngirim langsung ke perusahaan, kalian pilih CV dengan format yang Canva, jadi yang menarik kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian nemu lowongan di website-website kayak Caliber, kayak LinkedIn yang mengharuskan kamu untuk ngupload CV kalian aja di menu tertentu kayak gini, jadi kalian langsung upload CV yang berbasis ATS. Karena biasanya kalau lowongan-lowongan yang kayak gini, perusahaan itu nggak bakal ngecek satu-satu, tapi dia menerapkan sistem ATS buat nge-scan berkas-berkas pelamarnya. Dari Wins Cime 05, gimana caranya ngelain grogi pas interview? Grogi tuh wajar banget ya, nggak mungkin setiap orang tuh mau ngehadapin sesuatu yang mendebarkan kayak gitu tuh nggak grogi, tuh nggak mungkin, pasti ada. Cuman interview itu sebaiknya kita persiapkan dengan matang. Siapkan apa-apa yang mau kita omongin pas interview. Jadi sebelum interview cari tahu dulu, riset dulu kecil-kecilan. Kira-kira pertanyaan apa aja yang bakal ditanyain pas interview nanti, dan siapin juga jawabannya. Jadi itu akan bisa mengurangi grogi atau panik kalian pas mau menghadapi interview karena kalian udah ada persiapan. Oke, itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau misalkan masih banyak yang belum bisa aku jawab satu persatu. Insya Allah di lain kesempatan, kalau misalkan ada di story aku atau di IG aku bisa jawab, bakalan aku jawab. Sekarang udah sampai di penghujung acara ya, yang kalian tunggu-tunggu nih. Aku bakal umumin 3 pemenang untuk pertanyaan terbaik di Q&A 50.000 subscriber. Yang pertama yaitu Sintani Aziza. Yeay, selamat. Dan yang kedua ada Eka ZFR. Yeay. Dan yang terakhir ada Alvi.97. Selamat. Selamat buat teman-teman yang menang. Aku tunggu kalian nge-DM aku nih buat ngasih tahu uangnya nanti mau ditransfer dalam bentuk apa. Aku tunggu 3 hari ke depan. Kalau misalkan kalian gak nge-DM aku, mohon maaf nih ya, hadiahnya aku skip dan aku kasihin ke waiting list selanjutnya. Sekali lagi selamat buat yang udah menang, dan buat yang gak menang jangan berkecil hati. Semoga nanti bakalan ada giveaway selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap support aku ya. Makasih banyak untuk dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.